Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Berjumpa kembali dengan mata kuliah pencegahan kebutaan. Pada pertemuan ke-13 ini, kita akan kembali lagi belajar tentang masalah pencegahan kebutaan. Kebutaan merupakan masalah yang hingga saat ini masih menjadi masalah yang mendunia. Angka kejadian kebutaan di dunia pada tahun 2015 mencapai 36 juta orang dengan 20,1 juta penduduk berjenis kelamin wanita atau 56%. Gangguan penglihatan dan kebutaan di negara berkembang masih menjadi masalah yang signifikan. Penelitian Born dan kawan-kawan menyebutkan bahwa 216,6 juta penduduk menderita gangguan penglihatan sedang dan berat pada tahun 2015. Penyebab ketunanetraan sangat bervariasi tergantung lokasi geografis, status sosioekonomi, dan usia. Secara umum sebetulnya bisa dicegah dan diatasi. Trachom misalnya merupakan penyebab utama timbulnya kebutaan di negara-negara berkembang. Banyak organisasi yang berhubungan dengan kesehatan mempunyai program pencegahan kebutaan. Mereka bekerja di perkampungan daerah-daerah miskin dengan tujuan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kebersihan, kesehatan, dan akses untuk memperoleh pengobatan. Kemudian untuk diabetes, glukoma, dan katarak merupakan penyebab umum kebutaan di negara-negara barat. Hal ini terjadi karena usia harapan hidup mereka lebih panjang dari generasi sebelumnya. Usia berhubungan dengan penurunan daya penglihatan. Ketika bekerja dengan tunanetra, penting untuk dipahami apa yang terjadi apabila ada bagian dari sistem penglihatan yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Cahaya masuk melalui kornea. Bagian ini jernih dan transparan, menutupi bagian depan dari bola mata. Kornea berbentuk cembung dan memberikan perlindungan terhadap bola mata bagian dalam. Kornea membantu memfokuskan gambar yang disampaikan ke otak. Apabila kornea rusak, apakah diakibatkan oleh kecelakaan atau penyakit dan tidak segera ditangani sehingga bagian dalam mata terinfeksi, maka hal tersebut akan menyebabkan kebutaan yang permanen dan mungkin buta total. Setelah cahaya melewati kornea, kemudian akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu yang disebut bilik depan atau kamera okuli anterior. Bagian ini berisi aqueous humor atau cairan aqueous. Cairan ini membawa masuk gizi dan membuang sampah yang ada di bagian belakang dari kornea. Cairan ini juga berfungsi untuk menjaga bentuk bola mata. Penyakit utama pada cairan ini adalah yang disebut glaukoma, yang dapat menyebabkan hilangnya ketajaman penglihatan dan lapang pandang. Siswa dengan glaukoma biasanya disertai dengan sakit kepala dan memerlukan waktu yang sering untuk beristirahat. Siswa juga mungkin memerlukan perawatan dokter spesialis mata untuk menangani penyakit ini. Bagian berikutnya
mata setelah melewati bilik depan adalah iris. Iris ini berwarna, terdiri dari otot yang melingkar dan berfungsi untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke mata dengan cara mengatur besar kecilnya ukuran pupil. Pupil adalah bagian yang terbuka pada iris di mana cahaya masuk ke dalam mata. Jika iris tidak berfungsi dengan baik, maka fungsi kontrol cahaya tidak ada, menyebabkan siswa menjadi fotofobik atau sensitif terhadap cahaya atau namanya dalam bentuk kesilauan. Siswa mungkin memerlukan kacamata atau alat optik lainnya untuk mengurangi jumlah cahaya yang masuk ke retina. Bekerja dengan jarak dekat dapat menyebabkan rasa lelah dan kabur pada mata. Untuk siswa seperti ini biasanya diperlukan latihan orientasi dan mobilitas. Guru harus menyadari siswa-siswanya atau anak-anaknya yang mempunyai kelainan pada iris dan hendaknya segera mereferalkannya ke dokter atau merujuknya ke dokter. Berikutnya adalah lensa. Lensa bentuknya oval, bening, dan transparan. Letaknya berada di belakang iris. Fungsi dari lensa adalah sebagai filter dan menyaring cahaya sebelum sampai ke bagian belakang dari mata. Katarak merupakan pengaruhan yang terjadi pada lensa. Biasanya diakibatkan oleh kecelakaan atau traumatika dan disebabkan oleh usia. Anak-anak dengan katarak bawaan biasanya bisa dioperasi. Jika memungkinkan, operasi ini dilakukan sedini mungkin untuk memberikan kemungkinan perkembangan penglihatan yang lebih baik. Apabila lensa tidak ada, maka mata akan kelihatan datar atau apagia dan cahaya tidak akan dapat tersaring secara sempurna. Anak mungkin akan sensitif terhadap cahaya dan mengeluh karena pencahayaan. Cahaya yang redup diperlukan untuk anak seperti ini. Mungkin diperlukan waktu tambahan untuk beralih dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya untuk menyesuaikan terhadap perubahan cahaya. Katarak biasanya diasosiasikan dengan Down syndrome, Marfan syndrome, dan rubella. Jadi, dalam penjelasan ini, Anda harus mengingat 4 komponen media refrakta, yaitu kornea, humor aqueous, lensa, dan badan kaca atau corpus vitrium. Ya, karena 4 komponen ini berfungsi untuk merefraksikan cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Demikianlah tadi
pertemuan ke-13. Jika ada pertanyaan, saran, kritik, dan masukan bisa disampaikan dalam kolom komentar di bawah link YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa kembali di pertemuan 14. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.